Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Natalia Seran di channel YouTube saya. Saat ini saya akan membagikan tips kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa lulus uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Tetapi sebelum saya membagikan tips agar Bapak Ibu bisa lulus UP PPG dalam jabatan, saya minta kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Oke? Nah, sekarang saya akan membagikan tips-tips kepada Bapak Ibu agar Bapak Ibu bisa berhasil dalam melaksanakan uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Oke, tips yang pertama dari saya, belajarlah sesuai kisi-kisi yang ada atau yang sudah Bapak Ibu download di laman resmi UKM PPG. Jadi, di situ ada kisi-kisi per bidang studi. Jadi, silakan Bapak Ibu download kisi-kisi per bidang studi atau silakan download kisi-kisi tersebut disesuaikan dengan bidang studi Bapak Ibu masing-masing. Oke, kisi-kisinya itu ada di laman resmi UKM PPG dalam jabatan. Kalau misalnya Bapak Ibu belajar berdasarkan kisi-kisi ini, saya yakin Bapak Ibu bisa lulus uji pengetahuan PPG dalam jabatan ini. Oke, kemudian tips yang kedua dari saya, Bapak Ibu sebelum ujian, silakan Bapak Ibu cari satu ruangan yang Bapak Ibu nyaman dan ruangan yang tenang sehingga Bapak Ibu bisa menyelesaikan atau mengikuti uji pengetahuan PPG dalam jabatan ini dengan baik. Karena apa? Karena uji pengetahuan PPG dalam jab di periode pertama tahun 2024 ini, uji pengetahuan juga berbasis domisili. Jadi silakan Bapak Ibu mencari sendiri tempat untuk melaksanakan uji pengetahuan tersebut. Tempatnya tidak disediakan oleh panitia. Tips yang ketiga dari saya, Bapak Ibu silakan ujianlah di tempat yang jaringan internetnya bagus. Jadi ini memang sangat penting Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan uji PPG dalam jabatan ini, silakan Bapak Ibu mencari tempat yang memang Bapak Ibu rasa bahwa tempat tersebut jika misalnya tiba-tiba listrik padam atau pemadaman umum secara mendadak atau secara tiba-tiba jaringan internet di tempat tersebut stabil atau tidak terganggu. Karena misalnya Bapak Ibu mengikuti uji pengetahuan PPG dalam jabatan ini di tempat yang jaringan internetnya kurang stabil atau kurang bagus, maka ini salah satu faktor yang bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus uji pengetahuan. Karena pada saat uji pengetahuan itu ada waktu untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Jadi kalau misalnya terkendala dengan jaringan, maka bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak dapat menyelesaikan soal-soal uji pengetahuan PPG dalam jabatan ini dengan baik. Jadi saran saya, sebelum Bapak Ibu mengikuti uji pengetahuan, silakanlah Bapak Ibu mencari satu tempat yang jaringan internetnya stabil atau bagus atau tidak akan terganggu jika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Oke, kemudian kita lanjut tips yang keempat dari saya. Nah, ini satu saran yang memang sangat penting dan saya terapkan pada saat saya mengikuti uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Nah, pada saat Bapak Ibu masuk atau Bapak Ibu sudah gabung dengan teman-teman lain dan Bapak Ibu dosen di dalam room tersebut, nah setelah Bapak Ibu dosen membacakan token ujiannya, silakanlah Bapak Ibu menuliskan token tersebut dan pada saat soalnya sudah keluar dan tidak ada lagi kendala yang Bapak Ibu hadapi, silakanlah Bapak Ibu mengecilkan volume di HP tersebut karena ada dua perangkat yang akan kita pakai pada saat ujian. Ada satu perangkat yang akan kita gunakan untuk gabung dengan Zoom atau di room tersebut agar Bapak Ibu pengawas bisa mengikuti atau mengawasi jalannya ujian tersebut, dan ada satu perangkat yang kita pakai untuk melaksanakan uji pengetahuan ini. Jadi pada saat kita mengikuti uji pengetahuan PPG dalam jabatan ini akan ada dua perangkat yang akan kita pakai. Satu perangkatnya itu kita gunakan untuk bergabung dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu dosen agar Bapak Ibu dosen bisa mengawasi jalannya uji pengetahuan yang kita ikuti tersebut. Dan satu perangkat yang sudah kita install aplikasi SEB ini yang akan kita gunakan untuk melaksanakan ujian. Artinya soal-soalnya akan muncul di PC yang kita sudah install aplikasi SEB ini. Nah, satu perangkat waktu itu saya melaksanakan ujian itu, satunya laptop dan satunya HP. HP ini yang saya gunakan untuk bergabung di room yang dimana ada Bapak Ibu atau teman-teman yang melaksanakan uji pengetahuan ini dan juga ada dosennya. Nah, pada saat saya sudah berhasil login dan sudah muncul soal-soal di PC atau di laptop saya, nah di situ saya langsung mengecilkan volume HP. Nah, volume HP ini saya kecilkan agar apa?
persetujuannya sehingga kita tidak terganggu dengan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh teman-teman kita yang lain yang ada di room tersebut. Karena apa? Masih akan sangat banyak teman-teman yang akan mengeluhkan mungkin ada jaringan internetnya, atau mungkin ada yang belum berhasil login, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh peserta-peserta ujian kepada dosen. Nah, saran dari saya silakanlah pada saat itu setelah Bapak Ibu berhasil memasukkan token di aplikasi SEB dan soal-soal ujiannya sudah muncul, silakanlah Bapak Ibu mengecilkan volume di HP tersebut. Itu satu faktor atau trik atau tips dari saya sehingga Bapak Ibu bisa lulus uji pengetahuan PPG dalam jabatan ini. Karena jika Bapak Ibu sudah mengecilkan volume tersebut, maka gangguan atau hambatan-hambatan atau keluhan-keluhan yang disampaikan oleh teman-teman dalam satu room tersebut tidak akan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu dalam menyelesaikan soal-soal tersebut, sehingga Bapak Ibu benar-benar memang berkonsentrasi dengan soal yang muncul di laptop Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu bisa fokus untuk menyelesaikan soal-soal tersebut. Oke? Kita lanjut ke tips yang keempat dari saya. Jadi untuk tips yang keempat ini, Bapak Ibu, dalam mengikuti atau melaksanakan uji pengetahuan PPG dalam jabatan, semuanya itu harus Bapak Ibu benar-benar, dan saran dari saya, kuota internet yang Bapak Ibu siapkan itu adalah minimalnya 10 GB. Lebih dari 10 GB silahkan, tetapi tidak boleh di bawah 10 GB, sehingga pada saat kita melaksanakan ujian, jangan sampai terjadi bahwa kuota internet kita ini habis di tengah atau belum selesai kita mengikuti uji pengetahuan ini. Jadi siapkan kuota internet sebanyak-banyaknya, jadi minimalnya 10 GB. Boleh lebih banyak, lebih bagus, sehingga bisa menghindari terjadinya kuota internet atau jaringan internetnya tiba-tiba hilang, atau soalnya tiba-tiba hilang dan lain sebagainya. Karena faktor apa? Karena faktor Bapak Ibu yang menyiapkan kuota internetnya yang kurang atau sedikit sekali. Jadi itu adalah hal-hal kecil tetapi yang harus sangat Bapak Ibu perhatikan. Oke, kita lanjut ke tips berikutnya. Kita lanjut ke tips yang kelima dari saya, Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu menyelesaikan soal uji pengetahuan ini, silakanlah Bapak Ibu mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang gampang. Karena banyak sekali soal-soal uji pengetahuan itu yang sebenarnya gampang dan cepat kita selesaikan. Tetapi saran dari saya, tidak boleh Bapak Ibu terpaku dengan satu soal saja. Karena misalnya soal di nomor satunya sudah susah, maka Bapak Ibu butuh waktu beberapa menit untuk menyelesaikan soal tersebut dan Bapak Ibu masih ragu-ragu. Sebaiknya dilanjutkan saja ke nomor-nomor selanjutnya, karena banyak soal-soal yang gampang pada saat kita melaksanakan uji pengetahuan ini. Jadi jangan terpaku pada satu soal, atau jangan terpaku pada soal-soal yang susah atau sukar. Saya pada saat melaksanakan uji pengetahuan, saya bidang studinya kimia, ada soal-soal yang memang membutuhkan waktu 5 atau 6 menit, dan memang soal-soal cakaran. Nah, itu saya tidak langsung menyelesaikan soal-soal tersebut. Saya langsung menyelesaikan soal-soal tentang kepribadian dan sosial, atau soal-soal pedagogik. Itu semua soal-soal yang akan saya selesaikan terlebih dahulu sebelum saya lanjut ke soal-soal yang cakaran, yang saya rasa membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi waktu itu saya benar-benar menyelesaikan soal-soal yang menurut saya gampang terlebih dahulu, sehingga waktu ujian Bapak Ibu itu tidak habis percuma. Jangan sampai Bapak Ibu terpaku dalam satu soal atau soal-soal yang susah tanpa Bapak Ibu melihat dulu atau mengerjakan terlebih dahulu soal-soal yang gampang, maka waktunya akan semakin berjalan dan waktu Bapak Ibu itu habis. Dan tanpa Bapak Ibu sadari, masih banyak nomor yang belum Bapak Ibu selesaikan dan waktunya itu sudah tinggal beberapa menit seperti itu. Jadi saran dari saya, silakanlah Bapak Ibu mengerjakan soal-soal yang Bapak Ibu rasa gampang. Oke? Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi berdasarkan jadwal pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan, untuk mengisi portofolio itu dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Jadi sudah saya ingatkan di video saya sebelumnya juga, Bapak Ibu silakan siapkan semua portofolio yang akan Bapak Ibu upload pada tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, di sini kemudian ada unggah rencana pembelajaran juga dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Kemudian unggah studi kasus juga berkisar dari tanggal 7 sampai tanggal 9, Bapak Ibu. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa Bapak Ibu silakan siapkan rencana pembelajaran
yang akan Bapak Ibu gunakan pada saat Bapak Ibu melaksanakan UKIN, praktek pembelajaran. Kemudian ada studi kasusnya. Nah, jadi untuk studi kasus ini saya ingin ingatkan kepada Bapak Ibu untuk benar-benar Bapak Ibu menyusun laporan studi kasus ini berdasarkan masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL baik di siklus 1 maupun siklus 2. Jadi benar-benar karangan atau laporan studi kasus yang Bapak Ibu susun. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat contoh atau laporan studi kasus milik teman Bapak Ibu, sebaiknya saran dari saya jangan mengambil lurus-lurus semua masalah tersebut atau mengupload dan tinggal mengganti namanya saja, karena untuk laporan studi kasus ini akan dicek plagiasinya. Jadi untuk laporan studi kasus ini karena akan ditambah atau nilai Bapak Ibu akan diambil atau tambahannya itu dari laporan studi kasus, maka sudah disampaikan bahwa laporan studi kasus ini tidak boleh Bapak Ibu mengupload milik teman atau milik kenalan atau milik siapapun itu, dan tinggal Bapak Ibu mengganti namanya saja, tidak boleh seperti itu. Saran dari saya, Bapak Ibu boleh mengambil milik teman, atau Bapak Ibu juga bisa mengecek laporan studi kasus yang saya upload di video saya sebelumnya, itu untuk dijadikan referensi ya Bapak Ibu, dijadikan referensi. Bukan Bapak Ibu tinggal mengganti namanya saja dan nanti pada tanggal 7 sampai tanggal 9 Bapak Ibu langsung menguploadnya. Tidak boleh, itu saran dari saya, tidak boleh. Silakan Bapak Ibu menjadikan laporan studi kasus tersebut sebagai referensi dalam Bapak Ibu menyusun laporan studi kasus milik Bapak Ibu. Jadi, untuk laporan studi kasus itu sendiri diambil dari masalah-masalah yang Bapak Ibu temukan pada saat Bapak Ibu melaksanakan kegiatan PPL baik di siklus 1 maupun di siklus 2. Kemudian ada pertanyaan di sini, Ibu, apakah kita bisa menggunakan kembali RPP yang kita pakai pada saat PPL untuk dijadikan RPP UKIN? Jawabannya, itu juga saya sudah sampaikan berulang kali di video-video saya sebelumnya, itu ada bahwa Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu boleh menggunakan kembali RPP yang Bapak Ibu pakai pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL, baik di siklus 1 maupun siklus 2, tetapi yang Bapak Ibu harus ingat bahwa RPP yang Bapak Ibu pakai itu adalah RPP semester berjalan, artinya semester sekarang adalah semester genap, maka RPP yang akan Bapak Ibu pakai itu harus semester genap. Tidak boleh Bapak Ibu mengambil RPP semester 1 untuk dijadikan RPP dalam Bapak Ibu melaksanakan UKIN video pembelajaran atau UKIN praktek pembelajaran, itu tidak boleh. Jadi saran dari saya, boleh Bapak Ibu menggunakan kembali RPP yang Bapak Ibu sudah susun atau Bapak Ibu sudah pernah pakai pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL. Oke, silakan Bapak Ibu pakai kembali RPP tersebut atau modul ajar lengkap tersebut. Tetapi yang harus semester berjalan, artinya yang harus semester 2, semester genap sekarang ya. Jangan Bapak Ibu menggunakan RPP yang semester 1, maka tidak sinkron sama sekali dengan jadwal UKIN Bapak Ibu. Jadi saran dari saya, silakan Bapak Ibu menggunakan kembali RPP atau modul ajar yang Bapak Ibu pakai pada saat Bapak Ibu melaksanakan PPL, tetapi yang harus semester 2. Oke Bapak Ibu, jadi untuk jadwal pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2024 ini memang benar-benar mepet Bapak Ibu. Karena apa? Di sini instalasi mandiri di laman UKM PPG itu jadwalnya di tanggal 5 Maret 2024. Kemudian uji cobanya itu secara daring dengan pengawas itu dari tanggal 7 sampai tanggal 8 Maret 2024. Nah, sedangkan untuk mengisi portofolio, unggah rencana pembelajaran, kemudian unggah studi kasus, itu semuanya jadwalnya dari tanggal 7 sampai tanggal 9. Bapak Ibu, sedangkan pelaksanaan uji pengetahuan daring berbasis domisili ini dari tanggal 9 sampai 10 Maret, Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar sangat mepet jadwal ini. Maka saran dari saya, silahkan Bapak Ibu siapkan memang semua portofolio yang akan Bapak Ibu upload, kemudian rencana pembelajarannya atau modul ajar atau satu set perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu pakai, dan juga laporan studi kasusnya Bapak Ibu siap sekarang, sehingga pada tanggal 7 saran dari saya portofolio, kemudian rencana pembelajaran atau modul ajar lengkap, dan juga laporan studi kasus itu Bapak Ibu uploadnya itu di tanggal 7 Bapak Ibu, sehingga pada tanggal 7 itu Bapak Ibu fokus untuk upload berkas saja, karena tanggal 9 sampai tanggal 10 itu sudah jadwal UP-nya. Apa tanggal 9 dan tanggal 10 itu sudah Bapak Ibu sudah mengikuti yang namanya uji pengetahuan PPG dalam jabatan itu. Jadi sebaiknya di tanggal 7 itu usahakan untuk semuanya sudah harus diupload.
Sehingga satu hari sebelumnya Bapak Ibu sudah menyiapkan mental atau menyiapkan hal-hal teknis yang akan Bapak Ibu pakai dalam mengikuti uji pengetahuan PPG dalam jabatan ini Bapak Ibu. Saya ulangi, silakanlah Bapak Ibu mengupload semuanya itu di tanggal 7 Maret tahun 2024. Sehingga di tanggal 9 dan tanggal 10 Bapak Ibu tinggal mengikuti uji pengetahuan PPG dalam jabatan. Oke Bapak Ibu? Oke, baiklah Bapak Ibu, itu adalah tips dari saya. Jika Bapak Ibu ingin menanyakan tentang uji pengetahuan PPG dalam jabatan, silakanlah Bapak Ibu sampaikan di kolom komentar di channel YouTube saya. Saya doakan semoga Bapak Ibu bisa sukses dalam mengikuti UKIN dan UPPPG dalam jabatan. Tetap semangat, sampai jumpa di video selanjutnya.